Assalamualaikum Umi. Saat ini Agni sedang mengikuti menjadi mahasiswa PPG kategori 2 di Universitas 11 Maret. Saat ini sedang mengidentifikasi masalah. Nah, masalah yang diambil ini masalah yang ada di area sekolah kita. Ada 3 poin yang Agni angkat yang ingin Agni tanyakan kepada Umi. Yang pertama terkait motivasi belajar siswa yang rendah. Yang kedua mengenai rendahnya literasi siswa yang masih kurang. Yang ketiga pemanfaatan model pembelajaran ataupun model inovatif yang sifatnya teknologi oleh guru-guru ya Umi. Nah, poin yang pertama terkait motivasi belajar siswa. Menurut pendapat Umi, faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak ini tidak semangat untuk belajar di kelas Umi? Siap. Ya, terima kasih Bu Agni udah mau peduli ya terhadap proses pembelajaran di sekolah kita. Jadi faktor internal, ya internal berarti dari sekolah aja dulu ya kita ya melihat kenapa motivasi belajar peserta didik itu rendah. Kalau Bu Agni bertanyanya sekarang maksudnya di tahun ajaran baru ini ya, mulai dari bulan Juli ya sekarang kan sudah masuk ke bulan mau ketiga kan ya. Memang kelihatan sekali motivasi belajar peserta didik itu masih kurang. Ya faktor internalnya yang pertama ya kita sedang mengadakan rehab ya. Bu Agni bisa menyaksikan sendiri. Kita sedang rehab 11 ruangan kita akan direhab ya dan sudah direhab sebanyak 7 kelas gitu ya. Secara otomatis jadwalnya bentrok, artinya kita melakukan pembelajaran dengan 2 shift ya. Ada yang pagi, ada yang siang. Dilihat dari waktunya siang itu udah jam-jam tidur ya, udah jelas itu menyebabkan banyak peserta didik yang motivasi belajarnya berkurang karena jam-jam ngantuk itu ya, jam-jam rawan itu ya secara otomatis psikologisnya juga gitu. Kemudian yang kedua ya, yang pagi juga kan kelihatan ya motivasi belajarnya masih kurang gitu ya. Masih dari internal juga ya, di sini banyaknya guru-guru yang belum bisa menggunakan model-model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Jadi masih ada beberapa guru yang membuat anak itu bosan gitu karena seolah-olah bahwa mereka itu tidak bisa dan tidak bisa ini tidak dilibatkan gitu ya, seperti itu. Tetapi itu hanya bagian kecil saja ya. Kemudian faktor internal lainnya selain sarana prasarana ya yang jelas gitu, sarana prasarana di kita ya terutama gedungnya gitu ya yang belum siap lah untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian dari GTK-nya ya ada beberapa yang masih belum mempergunakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga mungkin internalnya apa ya, menurut Bu Agni kira-kira apa ya? Guru masih kurang mengordinir siswa ya. Iya. Belum Jadi bisa mengordinir kondisi yang ada di kelas. Iya, jadi intinya belum bisa mengkondisikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, seperti itu. Juga guru mungkin ada beberapa juga yang belum paham mengenai materi juga ya. Jadi penguasaan materi. Jadi ketika masuk ke di kelas itu kurang memberikan penjelasannya kepada anak. Jadi anak itu melihat gurunya aja kurang paham apalagi siswanya kayak gitu. Jadi kurang termotivasi kurang termotivasi oleh gurunya itu sendiri gitu. Nah itu betul apa yang di analisis sama Bu Agni itu memang betul seperti itu ya. Nah itu mungkin internalnya ya. Kemudian eksternalnya, kalau eksternal mungkin salah satu diantaranya faktor jarak ya, faktor jarak anak itu banyak kan yang dari daerah Cikawung ya, dimana perjalanan ke kita itu ya sekitar 1,5 jam ya kalau menggunakan motor ya, karena jalannya yang sangat jelek sampai 2 gitu. jam lebih. Iya, naik mobil bisa nyampe 2 jam. Nah jadi faktor jarak itu sangat, jadi bukan jarak yang sebenarnya jarak tidak begitu jauh, hanya jalannya kondisi jalannya, kondisi perjalanannya yang luar biasa gitu ya.
yang mungkin kalau di kota nggak ada jalan Iya. seperti itu gitu Iya, ya. karena kondisi sekolah kita yang terletak di kecamatan, Ya, di sedangkan kecamatan, anak-anaknya terletak di beberapa desa yang lebih Nah sangat itu, jauh nih, kayak nah gitu. itu betul itu. Jadi anak itu nyampe ke sekolah Sudah itu capek, sudah ya. capek Jadi gitu, kondisi lelah gitu ya. mental fisiknya Nah juga itu sudah seperti iya. itu ya. Karena Umi udah banyak juga home visit ke rumah peserta didik, memang faktanya seperti itu Iya. gitu. Bahkan Umi juga kagum gitu, waduh anak mau gitu ya jauh bersekolah ke sini gitu. Walaupun ada beberapa datang kesiangan, kemudian di sekolah kelihatan kelelahan, tapi setidaknya dia punya niat untuk belajar ya, semangat belajar gitu. Jadi faktor jarak. Yang kedua mungkin hasil Umi kunjungan gitu ya ke beberapa anak gitu ya, banyak orang tua peserta didik itu memang apa namanya ya, tidak terlibat ya gitu. Jadi ke sekolah itu hanya menitipkan ya, gitu, jadi tapi kepedulian terhadap apa yang mereka dapat di sekolah itu nggak ada gitu. ya. Yang penting mereka sekolah, nanti naik kelas, Pulang lulus, aja dapat ya. ijazah gitu, tanpa harus tahu gitu apa sih yang mereka dapat di sekolah. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi kepedulian orang tua pada anak-anaknya itu tentang pendidikan yang mereka dapat itu masih kurang gitu ya. Karena memang mayoritas gitu ya orang tua peserta didik di SMA 16 ini biasanya nelayan ya, nelayan dan petani ya, gitu. Artinya pendidikannya pun biasanya tidak terlalu tinggi gitu ya, biasanya dari SD, kurang kepemahaman SMP, tentang pendidikan, kepemahaman terhadap pendidikan masih kurang gitu. Tapi tidak berarti petani ataupun nelayan tidak peduli, tapi hanya beberapa saja mungkin ya yang kebetulan memang di orang tua peserta didik desa 16 itu ya mayoritasnya seperti itu. Jadi kepedulian terhadap pendidikan yang didapat oleh anak-anaknya masih kurang. Nah itu. Kemudian yang kedua, faktor eksternalnya mungkin faktor ekonomi ya, selain kepedulian ya ekonomi gitu. Mungkin faktor ekonomi dari orang tuanya gitu ya yang masih menengah ke bawah ya gitu. Kemudian faktor yang keempat, lingkungan sekitar. Jadi kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar itu masih belum kepeduliannya masih kurang lah gitu terhadap sekolah. Seandainya kepedulian masyarakat di lingkungan sekolah itu tinggi terhadap sekolah gitu, jadi jika ada peserta didik yang bolos gitu, masyarakat itu mengingatkan gitu. Nah itu akan lebih memotivasi peserta didik untuk tidak bolos gitu ya, karena rasa malunya itu gitu. Jadi itu mungkin faktor eksternal yang dialami oleh kita ya. Tapi Mi, dari faktor eksternal itu mungkin kita bisa dapat solusi ya Mi ya, dari misalnya permasalahan kita dengan orang tua. Salah satunya emang benar tadi masalah orang tua kurang paham, dan mungkin juga berhubungan juga dengan alat komunikasi antara kita sama orang tua ya Mi. Mungkin kita bisa membuat solusi, salah satunya mungkin Mi, kita bisa mengumpulkan salah satunya misalnya nomor-nomor orang tua, kita jadikan satu grup ya, kemarin kita lakukan ini membuat WhatsApp. Nah mungkin kita akan melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan anak ya Mi, per minggu, per bulan, ataupun terutama wali kelasnya ya Mi. Wali kelasnya bisa menginformasikan ke orang tuanya kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Jadi memunculkan rasa orang tua tuh tahu tentang kegiatan anak di sekolah. Jadi mulai ada keterlibatan, bukan hanya menitipkan anak ya Mi ya. Atau andai kata pun misalnya kita tidak punya komunikasi HP Mi, mungkin emang bisa ada waktu orang tua maupun guru wali kelasnya home visit ke orang tuanya, memberikan satu lembar kertas nih mengenai kegiatan anak-anak, baik itu misalnya kegiatan sekolah, mau nanti ada proyek, UTS, UAS. Jadi orang tua tuh sudah mempersiapkan Mi di rumah, terlibat lebih bersama anak di rumah mungkin ya Mi. Ya itu solusi terbaik dan sebenarnya sudah kita lakukan mungkin lebih hanya belum maksimal belum maksimal dilakukan itu gitu. Jadi memang itu suatu solusi terbaik. Jadi kita itu membuat grup, kita kemarin sudah kita coba ya Mi ya, itu ya, hanya beberapa bulan ya karena kondisi sarana prasarana kita yang sedang mengalami rehab gitu ya. Nanti insya Allah kedepannya kita bentuk lagi itu grup
WhatsApp Hmm, orang tua di mana kita bisa menghimbau share ya, Mi. ya share setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka, baik itu kegiatan-kegiatan positif ataupun kegiatan-kegiatan yang kita anggap negatif gitu ya. Nah, mungkin itu betul Minimalnya Mas, dari wali kelas ya, ya, betul, dari betul. wali kelas yang Dari turun wali tangan kelas. langsung dulu sederhananya, Iya, mengevaluasi setiap kegiatan per 2 minggu atau 1 bulan untuk tetap dilaporkan ke orang Ke tuanya ya, orang Mi. tua. Jadi ada hubungan komunikasi Iya. antara guru sama orang tua ya, Ya, Mi. dan yang sampai saat ini belum terrealisasi sebenarnya menurut itu solusi yang bagus juga. Masing-masing peserta didik itu punya buku saku ya. Buku saku ini berisi tentang tata tertib sekolah, kemudian ada lampiran pelanggaran-pelanggaran yang dibuat atau perilaku baik yang dibuat oleh mereka gitu. Misalnya di dalam lampiran tentang perilaku kurang baik, di situ dituliskan kalau misalnya mereka kesiangan gitu ya, di situ dituliskan. Kemudian kalau perilaku baik misalnya mereka pingin hafalan Al-Quran gitu ya, mereka datang ke guru kemudian minta didengarkan gitu ya, minta dikoreksi, kita catat di dalam buku saku itu. Dan sampai saat ini memang belum terrealisasi ya sama Umi karena kondisi sekolah kita ini yang masih berantakan gitu ya. Ya insya Allah ya nanti kalau sudah rapi gitu. Tapi sekarang juga sudah dirintis sama Om itu sebenarnya di kelas 10-4 nih, baru mulai minggu depan insya Allah anak-anak 10-4 itu Umi mencoba satu kelas dulu gitu ya, mencoba satu kelas dulu nanti membuat buku saku masing-masing peserta didik, yaitu tadi buku sakunya berisi tata tertib, kemudian ada lampiran kegiatan baik atau kegiatan baik dan kegiatan yang tidak baik, itu pelanggaran. Jadi ada poin-poin ya, Ya, ada jadi ketahuan poin-poinnya ya, gitu. Mi. Dan nanti itu setiap minggunya itu atau bahkan setiap hari, jadi setiap mereka pulang itu disodorkan ke orang tua dan di situ ada tanda tangan orang tua. Jadi agenda kegiatan Ya, harian agenda ya, Mi, kegiatan lebih ke harian. agenda harian. Baik, Mi. Itu mungkin lebih ke arah motivasi ya, Mi. Ya, Kalau kita lihat nih dari rendahnya tingkat literasi anak, Ya. keinginan anak ke perpustakaan, membaca buku, anak tuh kurang untuk memahami materi ya, Mi. Kalau kita kasih soal cerita, nangkepnya itu kurang ya, Mi. Iya. Terus emang pinginnya yang instan-instan saja. Rendahnya juga tingkat mereka mau pergi ke perpustakaan. Menurut Umi bagaimana itu? Ya, sebenarnya Umi punya punya rencana di mana kita itu jangan memotivasi peserta didik untuk membaca buku itu hanya di dalam ruangan gitu. Di luar Jadi Umi tuh pengen membuat taman baca, tapi kembali lagi kita dalam kondisi sedang merapihkan kan gitu. Jadi pengen ada taman baca. Jadi kalau anak-anak itu disuruh membaca dalam ruangan, mereka jenuh gitu ya. Ini perpustakaan gitu, dalam perpustakaan faktor lingkungan gitu. juga mempengaruhi Iya, ya, Mi, ya. faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Tapi jika kita membuat taman baca ya yang sebenarnya belum dirintis tapi sudah punya planning gitu ya, itu mau membuat taman baca di mana anak-anak itu bisa membaca dengan suasana yang nyaman, sejuk gitu, tidak pengap. Kalau di ruangan ya walaupun ber-AC dingin tapi tetap aja gitu ya, ada beberapa anak yang merasa tidak betah dengan AC. Jadi itulah faktor lingkungan ya yang mempengaruhi anak malas membaca gitu. Yang kedua itu ya faktor dari kitanya, dari pihak sekolah tidak membuat suatu program yang mewajibkan peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi. Ya, mungkin bisa nanti kita bikin lomba-lomba untuk literasi ya, misalnya lomba mereka dari literasi baca ini mereka menjelaskan kembali apa yang mereka baca dengan ngasih gitu. Reward kepada mereka ya, Mi, ke depannya kayak gitu. Nah, itu kurangnya motivasi dari kita semua ya untuk meningkatkan motivasi literasi mereka gitu. Biasanya kalau mereka sudah termotivasi untuk membaca ya, literasinya kuat, biasanya secara otomatis numerasinya ngikutin gitu ya. Karena sudah terbiasa berpikir kritis, membaca materi dengan mudah. Ya. Nah, itulah kalau dari pihak internalnya ya. Kalau eksternalnya ya mungkin karena peserta didik kita ini ya pada umumnya bukan yang ya
input ke kita itu ya, bukan anak-anak yang maksudnya kalau waktu Tingkat di SMP atau di kemampuannya, Mi. sanawiyah Tingkat itu tingkat kemampuannya di atas rata-rata, Iya, bukan tidak. gitu. Di kita itu Iya. hampir cuman tengah Iya, ataupun paling bawah. tengah dan paling bawah. bawah. Paling Nah, gitu. seperti itu. Iya. Jadi Jadi inputnya emang, ya. ada emang fase-fase yang mereka itu tertinggal, Tertinggal, Mi. betul. Yang harusnya fase E mungkin Nah, saja iya. mereka itu Iya. masih fase B Iya, baru gitu benar ya, itu, ke fase benar. A gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya walaupun kita tidak bisa menyalahkan bagaimana waktu dia belajar Iya. di SD atau SMP-nya gitu ya, tidak bisa menyalahkan itu. Jadi ya itulah mungkin kendalanya dari input mereka Inputnya itu. mereka. Gitu. Satu lagi Umi terkait nih, kita sudah sering melihat ya Umi, Hmm. terima kasih sering datang ke kelas-kelas kami Iya. untuk memantau ya Iya. Umi. Di situ juga kami belajar dari cara mengajar mungkin masih banyak Iya, kurang, iya. pemahaman materi pun kami masih kurang gitu ya Bu ya. Apalagi teknologi. Nah, menurut Umi nih, bagaimana caranya kami sebagai guru dapat meningkatkan pemanfaatan materi, model pembelajaran Iya. maupun teknologi di kelas menurut Umi? Iya. Ya kalau menurut Umi ya, karena Umi juga sudah pernah mengajar Ajar, ya. 26 tahun ya Umi itu mengajar, dan Umi itu berangkat dari sekolah yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Mungkin kalau SMA 16 ini sekarang udah maju, tetapi waktu dulu Umi datang itu masih kalau mau ke sekolah itu sekitar 1 kilometer dari jalan raya, jalannya juga jelek gitu ya. Di tanah merah kali ya, Bu ya. Masih tanah merah gitu, seperti itu. Mungkin yang pertama harus dikuatkan oleh guru-guru itu adalah keyakinan bahwa menjadi guru itu adalah suatu ibadah gitu. Jadi kita harus tetap memotivasi diri kita bahwa apa yang kita lakukan di sekolah untuk mengajar anak itu adalah ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengabdi pada anak gitu. Mengabdi pada anak. Jadi berkewajiban memberikan materi kepada anak. Jadi kewajiban yang bukan kewajiban terhadap kepala sekolah atau kewajiban kepada pemerintah, bukan, tapi kewajiban kepada peserta didik gitu. Kita harus merasa bersalah kalau kita tidak mengajar peserta didik. Kalau punya rasa berkewajiban untuk menyampaikan materi supaya anak itu bisa, pasti kita itu akan berpikir ini caranya seperti apa sih gitu, Biar anak itu paham ya, biar anak itu paham gitu. Metode apa yang kita lakukan ya, metode Mi? apa yang kita lakukan ya, tentunya Umi yakin, seyakin-yakinnya semua guru-guru di SMA 16 itu sudah paham tentang model pembelajaran, metode pembelajaran gitu ya. Itu sudah dipahami gitu, strateginya juga. Hanya mungkin gitu banyak yang belum mengamalkan itu gitu ya. Kemudian kalau kita membutuhkan, karena kadang-kadang anak itu ada yang bisa memahami itu dengan gambar yang berwarna misalnya, memahami suatu medianya ya, ya, Mi, jadi media yang lari ke interaktif. media gitu. Jadi benar-benar media yang kita sajikan itu harus benar-benar interaktif, yang benar-benar bisa membuat peserta didik itu cepat memahami gitu. Media itu Bisa ya dari banyak, lembar kerja gitu ya, peserta didiknya ya, Mi, bisa ya. dari lingkungan juga Iya, lingkungan gitu ya, juga. lingkungan juga bisa gitu ya. Dan anak itu benar-benar praktek, seperti misalnya mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Anak itu disuruh itu menanam dari biji sampai tumbuh gitu ya, sampai berbuah gitu ya. Proyeknya berarti Iya, ya. peningkatan proyeknya dari setiap proyek mata pelajaran gitu ya. Nah, itu benar-benar memotivasi peserta didik untuk untuk benar-benar memahami bahwa pelajaran ini perlu gitu ya, dibutuhkan oleh kita gitu, bermanfaat buat kita gitu. Kalau hanya sekedar teori yang disampaikan, anak itu masa nggak butuh gitu. Harus menghubungkan keterkaitan antara materi sama lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ya, betul. Lingkungan sekitar dan juga dengan kebutuhan peserta didik. Mereka itu kan butuh untuk memahami sesuatu, dan dia juga kalau merakit sesuatu gitu, kalau membuat sesuatu gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar ada produk yang bisa mereka lihat dan bisa mereka rasakan gitu. Seperti misalnya fisika gitu, belajar tentang listrik, mereka itu harus paham bagaimana sih membuat bel gitu, yang sederhana aja gitu, yang sederhana. Ya, Umi lihat Bu Agni luar biasa gitu ya, pelajaran kimia, anak sudah bikin sabun batang, sabun cair, itu pun
mungkin hal kecil bagi Bu Agni, tetapi bagi mereka itu hal yang luar biasa gitu kan ya. Mereka tahu oh ternyata bikin sabun itu seperti ini gitu materi ya. reaksinya itu yang Iya dimunculkan itu ya kan Mi, menunjukkan di manfaat situ. dari Jadi bahan-bahannya. benar-benar kelihatan oh iya ya belajar kimia itu Ada manfaatnya. ada manfaatnya, kita bisa bikin ini. Mereka kan nanti bisa memodifikasi ya, saya di rumahnya ada lidah buaya nih, lidah buaya gitu, ada daun sirih nanti gimana. Nah itulah dari dasar yang kita berikan, nanti anak itu akan semakin berkembang tatkala mereka melihat sesuatu di lingkungannya. Itu ya, itu mungkin ya yang Umi sarankan kepada semua teman-teman itu gitu ya, untuk meningkatkan motivasi dalam penggunaan lingkungan sekitar gitu ya, kemudian proyek-proyek lah gitu. Mungkin ini satu lagi terkait emang kita juga masih kekurangan sarana prasarana ya. Nah itu Kalau yang dari segi misalnya gitu. kita menggunakan IT misalnya menggunakan teknologi, kalau semua kelas mau menggunakan teknologi, infosys cuma satu atau dua, tidak sebanding dengan jumlah siswa ataupun gurunya ya Mi. Terus juga distrik juga kita tidak semua kelas bisa digunakan ya Mi, kayak gitu juga. Apalagi dalam kondisi sedang terus masih ada juga beberapa guru yang masih kurang pemahaman mengenai teknologi penggunaannya. Penggunaannya. Alatnya ada, tapi tidak bisa menggunakan. Masih ada beberapa yang seperti itu. Betul. Mungkin nanti kita bisa belajar ya Mia sama orang-orang yang mungkin lebih bisa ya Mia. Kita melakukan workshop ataupun pelatihan untuk lebih meningkatkan pemahaman penggunaan teknologinya, baik itu di kelasnya ya Mia. Baik Umi, terima kasih banyak. Saya mendapatkan informasi yang banyak, baik faktor internal eksternalnya. Insya Allah akan saya rangkum, akan saya kutip, akan saya masukkan ke dalam tugas identifikasi masalah. Terima kasih banyak Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.